Pemerintah Jawa Barat seringkali sulit mendapatkan data warga yang real-time dengan kondisi terbaru saat akan digunakan untuk sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat, kasus stunting, penanganan, dan bantuan sosial. Selain itu, pembaharuan data selalu terlambat seperti data yang akan digunakan untuk tahun 2023, namun yang tersedia hanya tahun 2021. Kenyataan yang terjadi di lapangan, selama kurun waktu 2 tahun tersebut, kondisi warga tentunya sudah banyak perubahan. Padahal pengumpulan data dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai dinas seperti BPS, BKKBN, BPMDes, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian lainnya. Banyak instansi atau lembaga yang mengumpulkan data, ya. Ada BPS, ada BKKBN, ada juga Kementerian Pembangunan Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan juga kementerian lainnya, termasuk juga di provinsi juga berbagai dinas dan juga kabupaten kota ya melakukan pengambilan data, sehingga itu bikin terutama di desa-desa itu merasa kenapa saya harus menginput beberapa kali. Dasar permasalahan tersebutlah yang membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin memiliki satu data di mana semua data berbagai instansi dapat dikumpulkan dan diintegrasikan di satu aplikasi. Tim Ketua Penggerak PKK Jawa Barat, Atalia Praratya, memberi saran agar data masyarakat Jawa Barat benar-benar real-time dan akurat, serta selalu ada pembaharuan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga sasaran pembangunan menjadi tepat. Karena berbagai kegiatan di masyarakat ternyata sangat dibutuhkan hadirnya data yang valid begitu, termasuk juga yang real time. Bagaimana Pak Gubernur menyampaikan bahwa good decision adalah berasal dari good data, good decision. Maka hari ini kami berkolaborasi bersama-sama, termasuk tidak saja dari sisi level provinsi tapi juga 27 kota kabupaten. Kami hadirkan kebaikan dalam bentuk bagaimana kader-kader PKK akan bergerak bersama-sama untuk kemudian menjadi pengumpul data yang seperti biasa dilakukan begitu ya, tetapi terintegrasi. Pengintegrasian data dilakukan dalam rangka optimalisasi berbagai pakai data untuk menentukan sasaran pembangunan menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan perangkat daerah terkait bersama-sama melakukan verifikasi dan validasi data sesuai dengan kewenangan, serta pemutakhiran data yang akan diintegrasikan dapat dilakukan secara parsial oleh perangkat daerah pengampu. Beberapa aplikasi di wilayah juga sudah terhubung begitu ya. Di antaranya karena ini adalah piloting project pertama begitu, kami bekerjasama dengan Simpati dari Kabupaten Sumedang dan juga dengan e-penting dari Kota Bandung. Dan alhamdulillah nanti kita akan dapatkan data real begitu ya terkait dengan misalkan ada kasus stunting di daerah mana, by name by address, sehingga akan mudah sekali para kader untuk melakukan jangkauan dan juga pendampingan kepada masyarakat. Sebagai solusi dari akurasi dan kebaharuan data masyarakat di Jawa Barat, pemerintah daerah membuat sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan berbagai sektor. Tujuannya agar ada satu data keluarga mikro yang sama untuk berbagai program kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya dari pembangunan aplikasi ini ada satu data keluarga mikro ya
yang sama ya untuk berbagai program kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi misalnya untuk penanganan kesehatan, penanganan stunting, kemudian juga meningkatkan pendapatan masyarakat, lingkungan, seperti itu. Nantinya, dalam aplikasi yang dibuat oleh Pemprov Jabar dapat mencakup berbagai sektor yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, aset, hingga kondisi keuangan dari keluarga. Selain itu, di dalam pun sudah mengakomodir variabel yang digunakan pada registrasi sosial, ekonomi, Reksosek BPS, dan akan mengakomodir variabel pada aplikasi ASIK milik Kemenkes dan variabel kepesertaan BPJS Kesehatan. Nantinya, secara dinamis akan menyesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah. Untuk aplikasi ini mencakup berbagai sektor ya, ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, aset ya, kemudian juga kondisi bahkan sampai kondisi ya keuangan dari warga itu semua. Jadi cukup banyak variabelnya ya di aplikasi ini. Tapi kita tidak mengisi satu-satu gitu, tetapi ini kami mengambil dari berbagai aplikasi yang sudah tersedia. Sasaran kehadiran aplikasi yang dibuat Pemprov Jabar, yakni program atau kegiatan perangkat daerah percepatan penurunan stunting, pengangguran kemiskinan ekstrim, serta penanganan program pihak lain. Pada implementasinya, data yang menyangkut berbagai aspek serta berbagai program dapat dimanfaatkan oleh setiap dinas dan badan yang ada di seluruh Jawa Barat untuk perencanaan pembangunan, sehingga program-program tepat sasaran dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Datanya tadi menyangkut berbagai aspek, berbagai program, sehingga ini juga dapat dimanfaatkan oleh setiap dinas dan badan yang ada di Jawa Barat untuk perencanaan pembangunan, sehingga program-programnya tepat sasaran. Untuk mewujudkan aplikasi yang akan dibuat, berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemprov Jabar beserta dinas-dinas terkait, di antaranya penyusunan konsep pendataan. Hal yang dilakukan terkait penyusunan konsep yakni perancangan konsep, penyusunan kuesioner pendataan, serta perancangan manajemen tugas. Kemudian pembangunan aplikasi yang dilakukan adalah finalisasi alur pendataan, pembuatan mock-up aplikasi, serta pembangunan aplikasi super apps yang terintegrasi dengan Sapa Warga. Pada implementasi pendataan dilakukan pula pelaksanaan pilot project implementasi pendataan serta integrasi data dengan aplikasi ASIK milik Kemenkes. Selanjutnya, barulah dilakukan penyebarluasan data di antaranya dengan melakukan pengembangan dashboard eksekutif dan peningkatan kualitas data. Pertama, kami melakukan integrasi sehingga aplikasi itu nggak kosong gitu. Aplikasi ini kita integrasikan misalnya dengan Kementerian Kesehatan, ada Satu Sehat, ada ASIK ya untuk penanganan stunting. Kemudian juga dengan pendidikan, ada Dapodik ya, data pendidikan, kemudian ada PPDB yang kemarin, itu semua ditarik, kemudian juga dari perumahan pemukiman, kemudian juga dari BPJS bahkan juga kami tarik, dari Adminduk Kementerian Dalam Negeri juga kami tarik. Jadi ini merupakan integrasi dari berbagai aplikasi yang ada di pusat, di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, warga dapat mengupdate. Jadi berapa lama mengumpulkannya ini terus-menerus dilakukan. Sebelum di-launching, pilot project dilakukan di 5 desa di Jawa Barat agar bisa dievaluasi supaya menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga.
Semangat utama dalam mewujudkan satu data terpadu pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya membuat sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan aplikasi Sapa Warga, yakni Sadarka Jabar, satu data terpadu keluarga Jawa Barat. Perwujudan daripada Sadarka Jabar, yakni bagaimana mewujudkan satu data yang berkualitas untuk dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan di Jawa Barat. Nah, karena tadi kami mengintegrasikan berbagai aplikasi sehingga data itu ditarik, dikumpulkan, dilakukan verifikasi, ya baik mulai dari bawah, mulai dari tingkat paling bawah, RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, itu kami lakukan verifikasi sehingga akurasinya bisa dijamin. Dan juga tadi warga bisa mengupdate sendiri atau melalui petugas. Keuntungan dari aplikasi Sadarka Jabar, yakni masyarakat bisa mengaksesnya melalui aplikasi Sapa Warga, sehingga warga bisa mengupdate dan mengelola sendiri datanya. Keuntungannya ya masyarakat itu nanti kan bisa akses melalui Sapa Warga. Masyarakat bisa mengupdate sendiri datanya, bisa mengelola sendiri datanya. Kan saat ini kita nggak pernah punya akses kan terhadap data kita sendiri. Nah ini masyarakat bisa langsung mengupdate sendiri, bisa mengakses, mengelola. Bahkan ke depan bisa memutuskan apakah dia misalnya dapat digunakan oleh pihak lain atau tidak. Itu akan kami buat seperti itu. Jadi tingkat kerahasiaannya juga kami jamin. Sadarka Jabar ini diperuntukkan bagi semua yang membutuhkan data. Apakah mereka dari tim penggerak PKK ataukah dari institusi lain dan unsur-unsur lain. Contohnya bahwa dalam pendataan tentu banyak sekali yang terlibat dan yang membutuhkan data. Di antaranya BKKBN tentu membutuhkan data terkait dengan data satu keluarga. Kemudian juga tentu saja Kemendes begitu ya, termasuk Kemenkes, termasuk juga Kemensos dan lain sebagainya. Jadi data ini bisa diakses oleh semua orang. Tentu saja untuk data-data yang aman bisa diakses oleh semua orang. Termasuk juga data ini yang paling menarik adalah dan paling penting adalah data ini bisa diakses juga oleh keluarga. Sehingga ini bisa dipastikan real time karena keluarga-keluarga akan dengan mudah untuk mengganti data-data keluarga mereka yang ada di dalam aplikasi tersebut begitu ya. Misalkan ada data penambahan keluarga karena kelahiran atau pengurangan keluarga karena kematian, maka mereka bisa melaporkan sendiri melalui aplikasi Sadarka ini. Kehadiran kader PKK dalam launching program Sadarka Jabar karena nantinya kader PKK ikut menjadi petugas atau memberikan pendampingan kepada warga untuk mengupdate datanya. Pada hari ini akan di-launching, tadi mungkin sudah melihat keseruan ini teman-teman dari Diskominfo, tepuk tangan untuk Diskominfo, luar biasa. Tadi ada yang rambutnya panjang, luar biasa ya. Nah, terkait dengan data yang menjadi PR bagi kita semua, maka hadirlah Sadarka. Sadarka ini adalah singkatan dari Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat, yang merupakan layanan sistem pengintegrasian pendataan penduduk berbasis keluarga melalui tentu saja kader PKK, kelompok dasawisma, atau mungkin pendataan melalui keluarga secara mandiri. Melalui apa? Melalui aplikasi yang terintegrasi dengan Sapa Warga. Nah, mengapa penting Bapak Ibu? Pak Gubernur sering mengingatkan good data, good decision. Kalau datanya benar, maka kita akan melaksanakan kegiatan program dan lain sebagainya juga tepat sasaran. Nah, oleh karenanya saya ingin menyampaikan beberapa hal, Pak Gubernur izin. Sejauh ini kami, ini para kader PKK, ini mendapatkan kesulitan karena data yang kami dapatkan itu adalah biasanya data tahun sebelumnya. Sehingga pada saat kami bergerak di lapangan itu kami sulit untuk kemudian bagaimana kami mendampingi. Bagaimana? Karena kami belum mendapatkan data yang valid, yang kemudian sama dari masing-masing, kemudian dari kementerian kah atau dari dinas kah begitu ya. Termasuk juga data yang real time. Nah, oleh karenanya memang penting sekali bagaimana kami mendapatkan arahan sesuai dengan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan data yang berlaku. Nah, maka beberapa kejadian ini menjadi pendorong kami untuk mendorong hadirnya Sadarka ini. Contoh, data penduduk tahun 2022 menurut BPS 49,4 juta jiwa. Ternyata di website Pemprov itu 49,5 juta jiwa. Ternyata menurut
data BKKBN melalui data keluarganya 43,7 juta jiwa. Gap yang luar biasa, lebih dari 5 juta ini tentu menjadi kendala bagi kami semua untuk mendampingi masyarakat ya. Di antaranya juga yang menjadi kendala adalah data SSGI Bapak dan Ibu. Kami ini sulit mendeteksi secara langsung di lapangan, di mana posisi anak stuntingnya, bagaimana keluarganya, apa yang sudah dilakukan, ini tidak bisa dilakukan pada saat yang bersamaan dengan ketika kita turun ke lapangan. Contoh saja, data SSGI Jawa Barat 2022 adalah 20,2. Ini tepuk tangan untuk kita semua. Akang Teteh, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Ada penurunan cukup signifikan karena Jawa Barat ini termasuk yang terdepan, yang tertinggi dalam hal penurunan data stunting ya. Tapi tentu itu juga ternyata berbeda dengan data IPPGBM. Data IPPGBM kita itu hanya 5,89%. Maka ini juga ada gap. Bagaimana ini para kader akan ke lapangan kalau data yang kita dapatkan adalah data tahun sebelumnya. Ada yang meninggal di situ, ada yang melahirkan di situ, ada yang kemudian mungkin saja sudah tidak stunting lagi. Ini menjadi kendala. Nah, oleh karenanya ini juga menjadi PR di 27 kota kabupaten. Ibu tim penggerak PK curhat kepada saya, kepala daerah juga curhat kepada saya. Contohnya di Garut, SSGI-nya 35,2%, ternyata IPPGBM-nya itu 15,06, jauh sekali. Cirebon juga sama, kemudian KBB juga sama, semua. Ini hampir semua juga mengalami kendala kaitannya dengan pendataan. Nah, oleh karenanya bersyukur hadirnya Sadarkah Jabar ini semoga menjadi bagian dari solusi untuk menghadirkan keluarga sehat sejahtera. Nah, oleh karenanya saya mohon dukungan dari semua pihak, dari seluruh stakeholder, apakah dinas terkait ataukah terutama bagi kepala daerah di seluruh kota kabupaten di Jawa Barat, karena aplikasi ini terhubung dengan aplikasi Bapak dan Ibu yang ada di kota kabupaten. Contohnya sudah tergabung dengan kami adalah aplikasi Simpati dari Kabupaten Sumedang. Tepuk tangan untuk Sumedang. Termasuk di kota Bandung juga ada aplikasi iPenting ya. Dan juga tentu saja secara bertahap juga akan semua 27 kota kabupaten akan terhubung dengan aplikasi Sapa Warga terkait dengan pendataan Sadarkah ini. Nah, tentu kami berharap bahwa ini menjadi kerja keras, kerja kompak kita semua, karena bagaimanapun juga ini adalah Jawa Barat, bukan milik individu atau kota kabupaten saja. Kita akan terus bergerak agar supaya menghadirkan keluarga-keluarga sehat sejahtera melalui kader-kader PKK di seluruh Jawa Barat. Dengan dibuatnya aplikasi Sadarkah Jabar, program-program pembangunan menjadi tepat sasaran, kemudian tidak ada lagi misalnya salah memberikan bantuan, salah menangani persoalan-persoalan di masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, maupun aspek-aspek ekonomi. Senin 31 Agustus 2023 lalu, pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncing aplikasi Sadarkah Jabar di Sarana Olahraga Arca Mani Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara simbolis merilis aplikasi Sadarkah Jabar, satu data keluarga terpadu Jawa Barat. Bersama-sama silakan rekan-rekan media dan tim dokumentasi, kita akan menghitung mundur tentunya untuk proses launching. Enter the pin ini, proses launching ini. 3, 2, 1. Silakan Pak Gubernur. 4, 3, 5, 1. Wow. Diawali dari keresahan Bunda Jabar, Ibu Atalia Praratya, dalam mendapatkan data akurat yang real time, dalam upaya percepatan pengentasan persoalan kesehatan dan kesejahteraan keluarga di Jawa Barat.
seperti stunting, lingkungan tidak sehat, dan sebagainya, hadirlah gagasan Satu Data Keluarga. Berbagai sumber data kami kumpulkan. Kolaborasi kami bentangkan dengan setiap instansi, hingga terwujudlah aplikasi Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat yang mengintegrasikan berbagai data mikro keluarga. Satu Data Terpadu Keluarga Jawa Barat dapat diakses melalui Jabar Super App Sapa Warga. Warga dapat melakukan update mandiri atau oleh petugas. Kini, data mikro keluarga dapat diperoleh melalui satu pintu, sehingga program peningkatan kualitas hidup keluarga dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran. Sadarkah Jabar, Satu Data Terpadu Keluarga Jabar, bersama kader PKK untuk Jabar Juara. Selama 5 tahun sampai bulan Juli kemarin, kami sudah mendapatkan 540 penghargaan dari dalam dan luar negeri. Insya Allah terbanyak se-Indonesia, menandakan ada 540 perubahan Bapak Ibu, dari yang lambat menjadi cepat, perubahan yang tidak ada menjadi ada, perubahan yang manual menjadi digital, seperti yang kita lakukan hari ini di Sadarkah Jabar menggunakan digital, sehingga kita punya data yang luar biasa. Jangan sakit kaki disalepinnya di dahi, kalau sakit kaki diobatnya di kaki, karena good data, good decision, itu kira-kira ilustrasinya. Nah, kita seringkali uang habis, program habis, tapi masih banyak masalah karena salah menaruh salepnya. Oleh karena itu dibutuhkan data yang baik, dan kita punya aplikasi terbaik di Indonesia yang namanya Super Apps. Super Apps itu artinya Ibu, semua urusan insya Allah dalam waktu dekat akan berkumpul cukup di satu aplikasi, ketimbang ada 1000 masalah, 1000 aplikasi, nanti 1000 masalah cukup di satu aplikasi yang kita sebut aplikasi Sapa Warga. Jadi kepada para kepala dinas, Forkopimda, Pak Wakil Bupati Sukabumi, Pak Yos hadir, silahkan manfaatkan aplikasi Super Apps ini untuk membuat pembangunan di Jawa Barat lebih efektif, efisien. Pileleyan, hatur nuhun, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kieu tah ibu-ibu. Si aplikasi Sapa Warga ini teh bisa di-download di Google Play Store. Nah, ku ibu-ibu tadi install aplikasinya, terus bikin akunnya. Nah, dari aplikasi ini teh, ibu bisa update dan melihat data-data ibu serta penduduk yang Sadarkah Jabar melalui aplikasi Sapa Warga. Alah, gening, meni canggih gini. Terus gimana lagi Pak? Gimana? Nih ya ibu-ibu, Super App ini juga akan membantu bahkan mengetahui lebih jauh mengenai data penduduk hingga ke titik koordinatnya. Bukan hanya itu, tetapi Super Apps ini juga dapat menjadi solusi bagi permasalahan data yang saat ini belum dapat secara interface dan real time. Oh gitu. Oke atuh Pak, sekarang aku download biar pekerjaan aku cepat selesai. Gaskeun lah. Bapak, kenapa yang aku mah nggak bisa ya? Badan gara-gara belum lunas Bu. Cik, mana lihat? Nya tuh, udah kuota lagi nggak adaan. Sok atuh arareusian kuotana dan segera download agar mempermudah ibu-ibu untuk bekerja. Hayu ke sini, itu Pak Kades mau ngasih buat kuota. Siap Bapak, hatur nuhun ya Pak. Nah, untuk ibu
ibu-ibu PKK beserta warga Jawa Barat, tong hilapnya download dan install Sadarka Jabar melalui aplikasi Sapa Warga karena akan mempermudah kita saat mendata para penduduk. Siap!